Jadi uang makan tuh itu lebih dari cukup buat makan. Bener-bener. Ya. Jadi selama 2 tahun akhirnya kerja di sana. 2 tahun waktu itu ya. 2 tahun. Itu tahun Total sih 3 tahun, 1 bulan 10 hari totalnya. di Thailand. Total. Nah, itu berarti sampai tahun berapa tuh di Thailand? Tepatnya pulang 15 Maret 2017. Masih terhitung baru ya sebenarnya ya. Sebenarnya sih itu baru, dan itu kan setelah 2 tahun kerja kan artinya resign dulu. Nah, sisa setahun terakhirnya saya buka kasino saya sendiri. Oh, nih. Jadi benar luar biasa lah ya. Jadi izin ini mah punten yang berbicara di sini teh ya mantan bandar judi kalau mau jujur mah. Cuman kalau misalkan kalau bukan karena kebaikan Allah nggak mungkin dikenalkan dengan Masya Allah ini aki-aki yang soleh semua. Senang banget bisa ngobrol bareng, ketemu bareng. Keren banget nih mudah-mudahan jadi manfaat. Amin ya Allah alamin. Ini asli ini keren banget teman-teman gitu ya. Sesuatu yang mungkin saya pernah mendengar sedikit saat ikut kajian antum gitu ya. Tapi di sini lebih terbuka lagi untuk apa ya kisahnya, dan mungkin perjalanan Kak Denis ini luar biasa banget ya, turun naik gitu, fluktuatif. Tapi ada satu hal yang kemudian yaitu tadi ketika dia ada di posisi diuji dengan kelapangan, ya, ujian kelaparan atau ya apa kesulitan mencari Allah gitu ya. Walaupun misalnya waktu itu baru sebatas udah lu cari Tuhan gitu ya. Iya. Kemudian diuji dengan kelapangan. Nah, itu masa kembali kepada kata-kata di awal mencari Tuhannya itu di titik mana tuh? Ya, kita namanya orang lagi kesempitan mah mudah untuk sujud ya. Iya benar. Karena bahkan kalau lagi sempit, kepala pengen tenggak juga nggak bisa, karena merasa merunduk gitu, berat gitu ya. Nah, ketika ujian ke lapangan, memang ketika itu saya jujur nggak bangkrut. Akhirnya kami buka sendiri, itu pun nggak sendiri, kami kerjasama, ada orang Hong Kong ya, ada orang Thailand ya, dan juga orang Malaysianya juga ada. Ketika itu saham saya 30% dan jelas meroket. Contoh November 2016 kami dapat omset sekitar 600 jutaan, ya saham saya 30% ya. Umur waktu itu 25. Jam kerja bebas. Namanya salah satu pemilik. Iya. Jadi jalan-jalan, intinya kemana. Tapi singkat cerita, loh kok kenapa ini yang dulu dianggap sebagai sumber kebahagiaan, dulu kan sampai mikir, oh orang tua teh nggak ada duit bisa berantem. Orang-orang di luar sana pun nggak ada duit bisa berantem. Kenapa? Ketika sekarang ini duit udah punya, waktu itu mah yang dirasa setiap hari tidur itu maksimal 3-4 jam pasti kebangun. Entah karena mimpi buruk atau gelisah. Padahal waktu itu sangat berkecukupan ya dari sisi finansial. Bahkan ketika pernah bangun tidur dalam kondisi gelisah, nggak enak, takutan, kayak dikejar-kejar dan naudzubillah mungkin disumpahin orang-orang kali ya. Bangun teh ngecek saldo. Arena, Manda ini teh istilahnya loba keneh, masih banyak. Tapi kok malah nggak enak. Mulai jadi pertanyaan tentang kenapa ada orang-orang di Indonesia yang pemasukannya mungkin hanya 1,5 per bulan, yang bukan hanya ya, tapi maksudnya ketika dibandingkan dengan diri ketika itu, kok mereka penghasilan segitu, anak banyak, kok tenang gitu ya. Kenapa ini malah gelisah? Dan saya teh masih yang istilahnya masih newbie di situ teh. Si Koko yang pertama kali ngajakin saya ke bisnis itu dia sudah bersih pemasukan per bulannya 7-8 miliar. Bersihnya itu. Bersih, sudah dipotong biaya dugemnya, biaya foya-foya istrinya. Serius, dia hobi sekali party. Dia saking istiqomahnya. Maksudnya enggak libur party itu paling lama 3 hari. Dan kan mahal Arena. Kalau di kita beli Ultra Milk ya segitu tuh goceng. Iya. Nah, minuman keras mah kan satu botol tuh berapa juta. Iya, bener. Mohon maaf belum obat-obatannya. Pengetahuan tambahan aja ya. Satu butir pil ekstasi bisa 800 paling murah. Kalau untuk sabu-sabu 1 gram bisa nyampe 1,2 juta per 1 gram. Dan kalau mereka party, izin mohon maaf, tempat kayak gitu pasti ada wanitanya. Itu wanita nemenin duduk doang, belum diapa-apain 2 juta. Aduh. Dan dia selalu ajak karyawannya. Jadi makanya sebulan habis 1,2 M teh nggak kerasa bagi dia. Jadi karena sekali party buat buka ruangannya aja kan pakai dolar, 20.000 dolar. Waktu itu kurs 13.000, jadi 26 juta. Dunia ya. Iya itu teh. Tapi uniknya dia yang istilahnya bertahun-tahun istiqomah ngejar dunia kayak gitu,
dia nyebut jenuh dengan dunia itu. Dan bahkan setiap kali dia turun dari Lamborghini, nggak boleh sebut merek ya. Lalu istilahnya cerita ngobrol-ngobrol, dia selalu cerita, aduh gua stres. Ini manusia stres, dia turun dari mobil semewah itu, saya tahu rumahnya sebesar apa. Kenapa stres? Dibandingin lagi dengan orang yang di Indo pemasukan sebegitu kecilnya istilahnya dibanding dia, tapi bahkan masih bisa sedekah, tenang, ya. Maka pasti apa nih yang jadi pembeda, ya? Kalau Allahnya bisa bicara kepada saya langsung waktu itu seolah-olah kayak, bocah, dulu ngerasa bahagia itu dari duit, tuh cobain kaya, bahagia nggak antum? Ya, jadi ternyata ya, kenapa malah makin lebih menderita dibanding dulu yang waktu masih kuliah, pagi sampai sore kuliah, sorenya teh dulu ngajarin mate, fisika, kimia, itu tuh 2 jam cuma dibayar 30.000 perak. Itu di Bandung. Di Bandung. Itu juga masih suka dikorupsi sama si anaknya. Bilangnya mama belum ngasih. Taunya padahal ditagih ke mamanya ini ketika udah 1 bulan. Orang udah dititipin kok ke anaknya. Anak 2 SMP bisa mau duit. Ya Allah. Tapi waktu itu tenang, walaupun bahkan berat badan, ngerasain berat badan 45 di bawah 50 sama karung beras beratan karung beras. Tapi kok tenang begitu ya. Kenapa yang di sana malah ini apa yang salah? Maka akhirnya kan ketika manusia kadang dengan skenario yang Allah pilihkan, bisa jadi menjadikan Allah itu memang biasa jadi pilihan terakhir. Kayaknya mungkin yang belum dilakukan, ya sudah, ambil wudhu, sujud, cerita sejadi-jadinya, cerita seada-adanya, ya. Dan kita memang tidak bisa berbicara langsung kepada Allah, namanya juga bukan Nabi Musa alaihissalam, maka membaca kalam-kalamnya. Dan ayat favorit yang hingga saat ini pun masih Masya Allah adalah Quran surat 13 Ar-Ra'd ayat 28. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub, hanya dengan mengingat Allah maka hati menjadi tentram. Kenapa kok jadi wajar ternyata untuk jadi tenang, tentram hati, ini hati di sini jasadnya, di dalam jasad ini, tapi yang bisa bolak-balik bukan kita. Makanya wajar kenapa ada artis yang cerai, artis yang bunuh diri, yang udah kaya masih korupsi, yang udah sekaya itu seperti si bos dulu masih stres aja, sedangkan di Indo wajar dia ternyata penghasilan segitu, anak 6 tapi cukup, anak-anaknya ngapalin Quran semua, sekolah juga jadi ada beasiswa. Dan betapa ya Allah, berarti yang harus kita tanya setiap hari dalam hati adalah, ya Allah, sudah seberapa banyak diri ini mengingat Engkau? Karena hati ini pun dimiliki oleh Engkau. Nah, kalau misalkan jauh dari Engkau, sedangkan Engkau yang telah memberikan segala-galanya, kita aja nggak suka dilupain ya. Misal Arena udah bantuin orang berkali-kali, tapi yang udah dibantuin ya teh nggak pernah nganggep, terus malah lebih seneng ke orang lain yang lebih sering ngasih mudorot. Ya alhamdulillah Allahnya tidak seperti kita yang punya lebih mudah marah dan segala macam. Keren banget nih. Oke, jadi semenjak itu akhirnya lagi-lagi ya, problemnya adalah mencari ketenangan gitu ya. Jadi tenang. Ketika sulit mencari ketenangan, ketika diberikan ujian ke lapangan tetap ada sisi yang akhirnya menjadi titik itu. Karena ternyata itu tidak memberikan ketenangan kan. Benar. Nah, terus waktu itu balik nih ke Indonesia. Ya lalu itu galau juga, parah galaunya ya, karena kan waktu itu masih harus jadi ngebantuin keluarga lah untuk ngebiayain. Kan duit dari sana kan emang gede ya. Iya. Nah, jadi ada mikir ini kalau pulang gimana, mau kerja apa, mulai kerja, ditulis di CV apa, ditulis mantan bandar judi kan nggak mungkin, yang ada ditewak. Iya benar-benar. Jadi ini mesti gimana, ragu kan. Dulu dinasehatin sama guru, alhamdulillah punya kenal dengan orang-orang yang juga masih dekat dengan agama. Dia bilang kayak gini, waktu masih di perut ibu kita jadi janin, kita udah perlu nutrisi atau rezeki belum sih? Perlu ya, nutrisi. Tapi waktu itu kita belum bisa sholat, belum bisa minta, belum bisa kerja, belum bisa ngomong. Ibu kita makan pecel, jengkol, pete, karedok, tetap saja Allah ubah nutrisinya tersalurkan melalui plasenta tanpa kita belum bisa ngapa-ngapain. Maka sekarang kita ngaku udah gede, ngaku punya akal, udah bisa sholat, udah bisa kerja, udah bisa minta.
segitu ragunya sama Allah. Betapa kurang ajarnya diri ini kalau misalkan masih meragukan Allah, kayak ditampar pas dengar itu, dan akhirnya ya bismillah pulang. Jadi pulang akhirnya tepatnya 15 Maret 2017, itu pun dalam kondisi ya Allah mudah-mudahan tidak meninggalkan dosa jariah. Ya mereka belum bangkrut, belum tutup sampai sekarang. Dan tidak mungkin bagi diri ini tiba-tiba mendatangi mereka terus bilang, kalian semua ini haram, tutup. Karena mereka banyak yang sudah bahkan 40 ke atas, anak isinya bergantung dari pemasukan di situ, dan mereka nggak ada pilihan lain untuk ngelakuin usaha yang lain, apalagi tidak kenal agama. Ya taunya cuman itu doang yang sedang mereka lakukan, ya. Walaupun jelas sudah turun jauh, karena sekarang website seperti itu pun tambah banyak, dan istilahnya yang mancing tambah banyak, ikannya segitu-segitu aja. Iya benar. Tapi akhirnya tepatnya 15 Maret 2017 pulang. Nah, pulang itu baru ngejar, akhirnya mulai kenal sama yang itu sahabat masjid. Itu emang teman-teman yang memang ngaji bareng, sebetulnya awalnya di deket rumah di daerah Sukamulya, Bogor. Dan semalu bener-bener waktu itu ketika beres ngaji, ada anak SMA kelas 1 atau kelas 2. Dia ditanyain mau setoran nggak sama gurunya ketika itu, dan dia setor waktu itu surat Al-Mutaffifin, yang bagi itu jujur bagi diri sendiri surat apa. Jadi ketika waktu pulang itu jujur kata kasur juga nggak apa lah Rena. Ya tapi ya Allah malu banget, selama ini hidup ngapain aja, udah ketinggalan begitu banyak. Ya dari situ ya Allah mudah sekali bagi engkau untuk mewafatkan diri ini ketika dulu bermaksiat. Engkau izinkan diri ini untuk bisa pulang, mengejar lagi, mudah-mudahan izinkan untuk bisa mengejar betapa banyak kekurangan yang harusnya hak yang kupenuhi kepada engkau sebagai Rob kami, Rob kita, tapi tidak dipenuhi dari dulu. Jadi ya dari situ akhirnya Allah izinkan benar-benar ketemu sama banyak guru-guru yang jadi jalan ilmu, orang-orang baik yang jadi jalan kebaikan, dan diizinkan di sini sampai hari ini pun ini berkumpul dengan Masya Allah teman-teman yang dalam kebaikan. Alhamdulillah. Masya Allah banget teman-teman. Ini kalau dibikin buku nih kisahnya nih ya, ini bisa berjilid-jilid nih, luar biasa loh. Artinya turun naik kehidupannya itu sudah pernah dilalui, dan mungkin tidak semua dari kita pernah merasakan apa yang Ko Denis rasakan atau di posisinya Ko Denis gitu ya. Jangan sampai juga ya mudah-mudahan, karena saya nggak bisa bayangin teman-teman bagaimana ada di posisi beliau gitu ya, dari mulai SMA gitu ya, sudah diuji dengan ujian yang begitu luar biasa. Tapi disitulah bagaimana kemudian Allah memperjalankannya dalam kesulitan maupun kelapangan. Satu tujuannya gitu ya, agar kemudian dia merasakan bahwa kamu tuh nothing gitu kan. Lu tuh nothing gitu tanpa Allah gitu kan. Tanpa Allah kita tuh bukan siapa-siapa, sekaya apapun kita gitu ya, sesukses apapun kita gitu, tapi tetap ada satu titik yang tidak bisa pernah kita dapatkan, ketenangan gitu ya. Dan ketenangan itu atau sakinah itu memang hanya bisa kita dapatkan tatkala kita memang ya mendekat kepada Allah gitu. Ini menarik banget kisah dari teman ngobrol kita Ko Denis, teman-teman. Nanti kita akan bahas lagi mengenai bagaimana perjalanan beliau setelah kemudian dia kembali ke Indonesia dan sekarang menjadi salah seorang pengisi kajian-kajian yang sangat luar biasa nih. Masya Allah banget, bisa istiqomah sampai hari ini. Makanya jangan kemana-mana, nanti kita akan lanjutkan lagi di Ngobrol Santai bersama Teman Hijrah.